Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya.
Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pagi hari ini kita mendengar berita tentang akhir zaman, tentu bukan hal yang menginakkan. Namun mari kita lihat bagaimana sebenarnya warta ini memiliki latar belakang yang cukup panjang. Bahwa murid-murid yang mengenal Yesus, artinya jemaat-jemaat awal kekristenan itu memang mengalami bagaimana mereka merindukan sebuah dunia yang penuh dengan keselamatan, dunia yang dirajai oleh Yesus sendiri. Maka kerinduan itulah yang memang ingin dan mengharapkan bagaimana Yesus yang juga dinyatakan dalam kitab suci untuk hadir kedua kalinya. Latar belakang inilah yang menarik karena tentu orang kadang berpikir bahwa dengan menghadapi segala sesuatu yang sulit, berbagai macam persoalan, alangkah indahnya jika Yesus datang dan memberikan keselamatan. Hal ini saya yakin juga ada dalam perjalanan iman kita.
Ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang berat, persoalan-persoalan yang berat, kita pasti datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus datang dan memberikan keselamatan, menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada. Maka gambaran yang diberikan oleh Markus ini memang sebagai jawaban atas kegelisahan jemaat-jemaat awal kekristenan. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang dapat kita tangkap dari peristiwa atau permenungan dari Markus tentang sabda Tuhan tentang akhir zaman ini? Sebenarnya satu yang perlu dan menurut saya harus kita tekankan terus-menerus seperti dalam referen Injil hari ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Selalu bahwa orang yang mengharapkan kebaikan tidak lain hanya ketika dia harus terus berusaha menuju pada kebaikan itu. Artinya kita mengharapkan perbaikan dunia ini tidak lain jalannya adalah kita juga harus terus berusaha untuk menjadikan dunia ini baik. Atau dengan mungkin dunia atau lingkup yang lebih kecil lagi dalam sebuah komunitas mungkin. Bagaimana komunitas itu kita berharap untuk menjadi baik? Pertama-tama tentu adalah diri kita harus menjadi salah satu kebaikan dalam komunitas itu. Atau kalau kita tarik lebih kecil lagi dalam lingkup keluarga, bagaimana menjadikan keluarga ini menjadi baik? Tidak lain adalah menjadikan aku bagian dari keluarga ini juga terus-menerus berbenah dan menjadi baik. Maka tanda kehadiran kerajaan Allah adalah pertobatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman hidup kita tentu mengajarkan banyak hal. Dan itulah sebenarnya yang membuat kita terpacu untuk terus bersemangat untuk menghadirkan diri kita ini semakin bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan itu. Inilah yang juga dimaksudkan dengan tanda-tanda yang dalam Injil hari ini dilambangkan apabila tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Bagaimana lambang tanda-tanda ini juga menghadirkan dalam pengalaman perjalanan hidup kita. Kalau kita mengenali sesuatu yang mungkin mengarahkan kita pada kebaikan atau bahkan dengan peristiwa-peristiwa yang berat, kita mungkin baru menyadari, oh iya, saya ini harus berbenah. Namun kita yakin dan tentu kita tidak ingin bahwa pelajaran itu kita dapat ketika kita mengalami persoalan atau penderitaan. Inilah antisipasi, inilah yang disebut dengan rahmat warta gembira dari akhir zaman ini. Kebaikan tentu harusnya tidak berasal dari peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Harusnya kebaikan-kebaikan itu muncul bukan karena kita tersandung sehingga kita harus menjadi baik. Harusnya kebaikan-kebaikan itu selalu bertumbuh dalam setiap perjalanan hidup kita. Maka warta akhir zaman juga dimaknai sebagai kebangkitan manusia baru. Untuk sampai pada kebaikan, untuk sampai pada manusia baru, ya kita terus berbenah. Dan itu yang terjadi dalam pengalaman iman. Maka kenapa gereja memiliki yang disebut dengan sakramen tobat. Disitulah sebenarnya kita diajak untuk melihat. Ada orang yang bertanya, Romo, saya ini mau mengaku dosa, tapi dosa saya itu ya itu aja ya. Sampai saya ini bosen. Jadi orang bisa bosen sama dosanya yang diulang-ulang, tapi tidak pernah bosen untuk tidak melakukan. Artinya apa? Artinya bahwa gereja memberi sarana sakramen tobat itu adalah supaya dengan menyadari dosa,
Kita diharapkan ingat bahwa oh iya, saya itu sudah melakukan itu. Oh iya, saya itu harus melakukan yang lain lah kira-kira. Kalau mau dosa-dosa yang lain, yang lebih kreatif gitu ya. Masa dosa kok itu-itu saja gitu. Tetapi sakramen tobat memang saya selalu mengatakan bahwa iya, kalau kita bicara dosa, siapa dari kita yang tidak berdosa? Tapi dengan menyadari dosa, minimal kita diingatkan bahwa saya harus lebih baik. Dan tidak ada orang yang bertobat dalam sakramen tobat lalu mengatakan, Romo sementara ini saya tobat ya, tapi tidak tahu nanti mau melakukan lagi apa enggak. Tidak ada. Tetapi ketika dia bertobat, ketika dia bahkan melaksanakan sakramen tobat, dia pasti berusaha dan menyesal atas dosa-dosa itu. Itulah kualitas hidup, itulah yang saya maknai sebagai pembaharuan, menjadi manusia baru. Maka jangan pernah takut, jangan pernah bosan ketika kita harus sungguh-sungguh menyadari dosa-dosa kita. Kalau itu yang terjadi, itu kelemahanku. Tapi saya ingin Tuhan supaya Engkau mengangkat ini, supaya aku menjadi manusia baru. Supaya aku menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena kesadaran akan dosa tentu membuahkan sebuah kebaikan. Maka mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita menanggapi warta akhir zaman ini dengan terus ditantang untuk kembali bertobat. Kita ditantang untuk memperbarui diri, dan semoga dengan itulah kita mampu berjaga-jaga senantiasa dan terus berdoa. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.